Di zaman sekarang ini, kita kan sering ya merasa makin terisolasi, dikelilingi tembok yang makin tinggi, makin jarang nyapa tetangga. Tapi ternyata, ada loh sebuah kearifan kuno yang justru menawarkan cara yang lebih baik, cara untuk menemukan rasa aman yang sejati dan kehangatan sebuah komunitas. Nah, untuk membedah ide ini, yuk kita lihat dua cara pandang yang sebenarnya saling bertolak belakang. Soal gimana sih cara kita hidup bareng tetangga? Oke, bayangin deh, di satu sisi ada yang namanya pagar tembok. Kaku, dingin, dibangun dari batu bata dan ya rasa sendiri-sendiri aja. Tapi di sisi lain ada pagar mangkok. Pagar ini dibangun dari kebaikan hati, dari hubungan antar manusia. Pertanyaannya jadi menarik kan? Pagar mana sih yang sebenarnya benar-benar bisa melindungi kita? Nah, untuk menemukan jawabannya, kita harus mundur sedikit, melihat ke sebuah kearifan budaya yang luar biasa dalamnya, yang datang dari tradisi Jawa. Konsep ini namanya pagar mangkok. Ya, betul. Kalau diartikan langsung, ya pagar dari mangkok. Tapi ini bukan soal pagar fisik loh, ini adalah seni. Seni untuk membangun hubungan yang rukun di lingkungan kita. Caranya, lewat hal yang simple banget. Saling berbagi makanan dan tolong-menolong. Dan ide ini, dirangkum dengan sangat indah dalam sebuah peribahasa Jawa yang bunyinya luweh becik pager mangkok tinimbang pager tembok. Artinya, ya itu tadi, jauh lebih baik pagar mangkok daripada pagar tembok. Jadi inti pesannya itu kuat banget. Sistem keamanan terbaik itu bukan tembok yang tinggi atau gembok yang canggih. Bukan. Sistem keamanan terbaik itu adalah rasa saling peduli. Komunitas di mana orang-orangnya saling menjaga satu sama lain itu jauh lebih aman daripada lingkungan yang isinya cuma orang-orang yang mengunci diri di rumah masing-masing. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata kearifan lokal ini punya gaung yang sama kuatnya dalam ajaran Islam. Ini bukan cuma soal budaya, tapi juga pilar keimanan. Coba deh kita lihat hadis ini. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Perhatikan deh, ini bukan sekedar saran ayah berbuat baik. Ini syarat. Memuliakan tetangga itu dihubungkan langsung dengan pondasi iman seseorang. Keren banget kan? Oke. Mungkin ada yang mikir, ya penting, tapi sepenting apa sih? Seberapa krusial posisinya seorang tetangga dalam ajaran agama? Nah, jawabannya ada di sini. Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat Jibril itu berulang-ulang kali, terus-terusan mengingatkan tentang hak tetangga. Saking seringnya, beliau sampai berpikir, jangan-jangan tetangga itu bakal dapat bagian warisan. Coba bayangin, disamakan posisinya seperti keluarga inti. Itu menunjukkan betapa luar biasanya pentingnya posisi tetangga. Jadi, ini bukan lagi sekedar perbuatan baik biasa. Memuliakan tetangga itu jadi semacam barometer, ukuran seberapa sempurna iman kita. Kesejahteraan orang yang tinggal di sebelah rumah kita itu ternyata jadi cerminan fundamental dari kualitas keimanan kita sendiri. Nah, dari sini pembahasannya jadi makin dalam lagi nih. Ini bukan lagi cuma soal mereka, tapi soal kita, soal diri kita sendiri. Pernah nggak sih kita bertanya sama diri sendiri, aku ini sebenarnya orang baik bukan ya? Gimana caranya kita tahu karakter kita yang sebenarnya secara jujur? Nah, ajaran ini punya jawaban yang mungkin di luar dugaan. Jawabannya bukan dari introspeksi diri, bukan dari apa kata kita tentang diri kita sendiri. Kata hadis ini, standar utamanya itu justru testimoni dari tetangga. Kalau mereka bilang kita baik, ya berarti kita memang baik. Kalau mereka bilang kita buruk, ya berarti kita buruk. Sesederhana itu dan sedalam itu. Kenapa begitu? Karena merekalah yang melihat kita setiap hari. Bukan versi terbaik kita di media sosial, tapi versi asli kita sehari-hari. Jadi, ya, pendapat mereka itu cerminan paling jujur dari karakter kita yang sebenarnya. Oke, jadi kita udah tahu kenapanya. Pertanyaan selanjutnya kan, gimana caranya? Gimana cara kita mulai membangun pagar mangkok versi kita sendiri di kehidupan nyata? Dan ternyata caranya itu indah banget, karena simple, nggak ribet sama sekali. Mulai dari hal-hal kecil. Pertama, senyum sama orang yang kita temui. Kedua, tanya kabar mereka. Basa-basi yang tulus itu penting. Ketiga, pas lagi masak sesuatu yang enak, coba deh bagi sedikit ke tetangga. Tindakan-tindakan kecil kayak gini yang ternyata bisa membangun hubungan yang sangat kuat. Pada akhirnya, semuanya mengerucut pada sebuah nasihat yang luar biasa ini. Ini adalah sebuah formula. Cintai orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Itu kunci jadi seorang mukmin sejati. Dan perbaiki hubungan dengan tetanggamu. Itu kunci jadi seorang muslim sejati. Empati dan hubungan baik dengan tetangga ternyata jadi satu paket tak terpisahkan dengan keimanan. Nah,
Semua kearifan kuno ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan yang sangat relevan buat kita hari ini. Di tengah kesibukan kita, di lingkungan kita masing-masing, coba kita renungkan sejenak. Pagar seperti apa sih yang sedang kita bangun? Pagar tembok atau pagar mangkok?